mewawancarai Bapak Sumarto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Kelapa Gading mengenai layanan kegiatan sekolah di era new normal. Karena di tengah masyarakat sekarang ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Sumarto. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak dengan kebijakan pemerintah terhadap new normal di mana pandemi wabah COVID-19 belum memperlihatkan penurunan yang signifikan? Baik, jadi kebijakan pemerintah memberlakukan new normal di saat belum terjadi penurunan yang signifikan terhadap COVID-19 ini menyebabkan terjadi kenaikan wabah baik yang ODP maupun PDP, bahkan sebagian besar wilayah ada peningkatan yang meninggal. Disebabkan apa? Karena new normal yang ditetapkan sebagai kebijakan oleh pemerintah ini tidak dibarengi dengan edukasi yang merata dan edukasi yang baik kepada lapisan masyarakat, sehingga masyarakat cenderung melakukan kegiatan-kegiatan selayaknya kegiatan-kegiatan normal, dan sebagian besar di antara mereka tidak memenuhi protokol COVID-19, sehingga wajar kemudian terjadi kenaikan baik ODP, PDP maupun pasien meninggal. Oleh karena itu, ini mohon untuk mendapatkan tinjauan kembali. Setidaknya ada edukasi yang kuat dari pemerintah sebelum menerapkan new normal ini. Ya. Lalu bagaimana dengan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah terkait dengan belajar new normal ini? Baik, kalau di dunia pendidikan, new normal ini masih dianggap sebagai kondisi yang belum memungkinkan penyelenggaraan secara tatap muka. Maka penyelenggaraan pendidikan di masa new normal ini tetap dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran home learning secara virtual maupun secara online. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian juga kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua, untuk bisa mensupport dan mendukung kepada anak-anaknya dalam mengikuti layanan pembelajaran jarak jauh. Karena dikhawatirkan kalau pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, maka ini menjadi medium yang efektif dalam penyebaran wabah COVID-19 ini. Ya. Tentu ada plus minusnya ya Pak ya. Gimana plus minus daripada kebijakan new normal ini terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah? Ya, pasti ada plus dan minus. Kalau dalam konteks pendidikan ini jauh lebih banyak minus daripada plusnya, karena bagaimanapun pembelajaran itu tidak bisa digantikan oleh media atau tidak bisa digantikan oleh alat teknologi, karena ada nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam diri siswa melalui pembinaan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu, melihat sisi kurang dari plus new normal itu pasti banyak kurangnya. Namun dengan adanya pandemi dan wabah seperti ini, jelas dari dunia pendidikan harus bisa menerima kenyataannya. Dan nilai positif barangkali yang bisa kita ambil dalam penyelenggaraan pendidikan di new normal ini adalah adanya kedekatan anak dengan keluarga, ada kedekatan anak dengan orang tua, ada keterlibatan orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikan sekolah. Lalu barangkali ada saran Bapak kepada pemerintah terkait dengan proses kebijakan new normal ini, Pak? Baik, sebuah keniscayaan Kementerian Pendidikan dalam hal ini yang sebagai penanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional tentu harus memikirkan kepada sekolah, kepada guru dalam memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat,
setidaknya kalau dituntut layanan pembelajaran jarak jauh, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan konten kurikulum, untuk menyiapkan support sarana pendukung sedemikian sehingga layanan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara jarak jauh tetap tujuan dan target bisa tercapai. Oleh karena itu kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan untuk bisa memperhatikan segala upaya yang menjadi kendala sekolah dalam memberikan layanan pembelajaran jarak jauh ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Selama ini apa ada komplain dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan selama new normal ini dari orang tua? Ya, yang pasti ada sebagian orang tua yang mengeluhkan terkait dengan layanan pembelajaran jarak jauh ini disebabkan karena terus terang sebagian orang tua pun juga tidak berdaya dalam membimbing dan membantu putra-putrinya dalam mengikuti layanan belajar jarak jauh. Sebagian orang tua mengeluhkan kenapa? Karena anak yang mengikuti pembelajaran jarak jauh cenderung mereka tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Bahkan sebagian dari antara mereka menggugurkan kewajiban. Inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian besar orang tua, khawatir dengan pembelajaran jarak jauh ini, maka target ketercapaian materi pembelajaran tidak bisa tuntas. Hal yang lain, anak biasanya cenderung tidak mengikuti secara utuh. Biasanya dia ikut di awal, di pertengahan dia kabur, kemudian di akhir dia ikut gabung absen lagi, sedemikian sehingga ini menjadi kewalahan. Makanya harapan dari sekolah agar orang tua pun juga ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini. Memang sebagian besar orang tua komplain kepada sekolah, namun apalah arti sekolah yang tidak berdaya mampu bisa menjangkau kepada seluruh anak-anak bagaimana anak aktivitas di dalam keluarga maupun di masyarakat. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Sumanto. Dari si wawancara ini kita dapat tahu ya teman-teman bahwa pendidikan di masa pandemi corona ini mau tidak mau harus berlangsung dengan sistem yang tadi diterangkan Pak Sumanto yang jarak jauh. Mau tidak mau orang tua juga harus ikut nimbrung ya, tidak bisa lepas begitu saja. Ya, ini gunanya kita untuk sering mengingatkan untuk orang tua maupun diri kita sendiri. Mungkin Anda juga masih sekolah, ya, entah itu SMP atau SMA, untuk tidak bersifatnya itu kurang disiplin dalam belajar. Bisa belajar itu yang rugi siapa ya? Rugi diri sendiri. Ya rugi diri sendiri karena belajarnya ya dalam keadaan yang penuh dengan suasana plus minus tadi ya. Mungkin banyak minusnya karena tidak langsung ketemu guru tapi jarak jauh. Demikian apa yang bisa saya elaborasi dari Pak Sumanto selaku kepala sekolah SMA Al-Azhar Bapak Gading. Mudah-mudahan dapat difahami oleh kita semuanya. Sampai jumpa.